Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah. Ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Amma ba'du, hadratil muhtaramin wal mukarrimin, para ulama, para asatidz, para sepuh, jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, kita bisa melaksanakan kembali pengajian ba'da subuh. Bersama-sama kita mengaji, belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadits as-sabi' asyar, kita melanjutkan hadis yang ke-17. An Abi Umamah al-Bahili radhiyallahu ta'ala anhu, dari Abi Umamah al-Bahili, semoga Allah meridainya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza maradal 'abdul mu'minu, jika seorang hamba yang mukmin sakit, amarallahu ta'ala al malaikata an aktubu li 'abdi ahsana ma kana ya'malu fi sihhati war raha. Amara, memerintahkan sapa Allah, al malaikata, kepada para malaikat, an aktubu, untuk mencatat, ya abdi, untuk hamba saya yang sakit tersebut, ahsana ma kana ya'malu fi sihah, mencatat lebih baik lagi apa-apa yang telah hamba saya kerjakan fi sihati, ketika waktu sehat, warraha, dan ketika waktu lapang. Wa fi khabarin akhar, dan di hadis yang lain, idza maradal 'abdul mu'minu wal amatul mu'minatu, jika sakit seorang hamba yang mukmin ataupun wanita yang mukminah, ba'atsallahu ta'ala ilaihi arba'ata minal malaikati, Allah mengutus 4 malaikat, mengutus kepadanya, pada hamba yang sakit tersebut, 4 malaikat, qablal maradha, sebelum sakit, faya'murullahu ta'ala, maka Allah perintahkan ahadahum, salah satu dari malaikat 4 tadi, an ya'khudha quwwatahu, untuk mencabut, untuk mengambil kekuatan hamba yang sakit tersebut, faya'khudhaha bi amrillahi ta'ala fayadhifu, maka malaikat tersebut mengambil kekuatan hamba yang sakit tersebut dengan perintah Allah, fayudhifu, maka kemudian menjadi lemah si hamba yang sakit tersebut. Wa ya'muru tsani, dan Allah perintahkan malaikat yang kedua, an ya'khudha ladzata ta'ami min famihi, untuk mengambil kelezatan makanan dari mulut orang yang sakit tersebut. Wa ya'muru tsalitsu, dan Allah perintahkan malaikat yang ketiga, an ya'khudha nura wajhihi, untuk mencabut, untuk mengambil cahaya wajahnya, fayakunu musyrral wajhi, maka jadilah orang yang sakit tersebut wajahnya pucat. Wa ya'muru rabi, dan Allah perintahkan malaikat yang keempat, an ya'khudha jami'a dzunubihi, untuk mengambil semua dosa-dosa hamba yang sakit tersebut, fayakuna, maka menjadi hamba tersebut tahiran anil dzunub, bersih dari dosa-dosa. Fa idza aradallahu ayyashfiyahu, maka ketika Allah menghendaki untuk menyembuhkan hamba tersebut, ya'murullahu ta'ala al-malakul ladzi akhadha quwwatahu, Allah perintahkan malaikat yang Allah perintahkan untuk mencabut, untuk mengambil kekuatannya,
bi an yadfa'aha ilaihi, untuk mengembalikan kekuatannya kepada hamba yang sakit tersebut. Wa ya'murul malakal ladzi akhadha ladzata ta'ami bi an yadfa'aha ilaihi, dan Allah perintahkan malaikat yang mengambil kelezatan makanan untuk mengembalikan kembali kelezatan makanan tersebut kepada hamba yang sakit tersebut. Wa ya'murul malakul ladzi akhadha nura wajhihi bi an yadfa'ahu ilaihi, dan Allah perintahkan malaikat yang mengambil cahaya wajah dari hamba yang sakit tersebut untuk mengembalikan kembali cahayanya. Wa la ya'murullahu ta'ala al-malakul ladzi akhadha dhunubahu an yadfa'aha ilaihi, dan Allah tidak perintahkan malaikat yang mengambil dosa-dosa hamba yang sakit tersebut untuk mengembalikan kembali kepadanya. Fayakhirul malakul lahu ta'ala, maka bersujudlah malaikat yang keempat ini kepada Allah, sajidan fayaqulu, dan berkata, ya Rabbi, wahai Tuhanku, kunna arba'ata amlakin minal malaikati fi amrika, kami adalah 4 malaikat yang diperintahkan oleh Engkau, fa amartahum bi an yuslimu ma akhadhu minhu, maka Engkau perintahkan apa-apa yang telah kami ambil dari hamba yang sakit tersebut untuk mengembalikan apa yang telah kami ambil daripada orang yang sakit tersebut. Falima lam ta'muruni bi an adfa ilaihi ma akhadtu minadz-dzunubi, maka kenapa Engkau tidak menyuruh saya, kata malaikat yang keempat ini, untuk mengembalikan kepadanya apa yang telah saya ambil dari dosa-dosanya. Fa yaqulu Rabbi jalla jalalah, maka Allah berfirman, Allah yang Maha Agung berfirman, la yuhsin min karami, tidak baik untuk dia. La yuhsinu min karami, tidak bagus atau tidak baik dari kemuliaanku, an amuruka an turadda dzunubahu ba'da ma ittaba'at nafsahu fil maradi. Enggak bagus, tidak baik dari sebagian kemuliaanku untuk memerintahkan kamu untuk mengembalikan dosa-dosanya setelah lelahnya, setelah capeknya jiwa atau badan orang yang sakit tersebut. Fa yaqulul malaku, maka malaikat yang 4 tadi berkata, ya Rabbi ayu syai'in asna'u biha, lalu apa yang akan saya lakukan dengan dosa-dosa yang telah saya ambil itu? Fa yaqul lahu Rabbu 'azza wa jalla, maka Allah berfirman kepadanya yang Maha Agung dan Maha Mulia, idhab waqrahha fil bahri, pergi dan lemparkan dosa-dosa tersebut ke lautan. Fa yadhhabal malaku wa yatruhuha fil bahri, maka pergilah malaikat tersebut dan membuang dosa-dosa tersebut ke lautan. Wa yakhluqullahu ta'ala min tilka dzunubi timsahan, dan Allah jadikan, Allah ciptakan dari dosa-dosa tersebut timsahan, buaya, fil bahri, di laut. Walama irtahala ila al-akhirati, dan ketika Allah hendaki hamba yang sakit tersebut untuk pergi ke akhirat, untuk meninggal, yakhruju minad dunya tahiran minadz dzunubi, dia keluar dari dunia tahiran, suci, bersih, minadz dzunubi, dari dosa-dosa. Kama qala Nabi alaihi salam, sebagaimana Nabi SAW bersabda, humma yaumin wa lailatin kafaratu sanatin, sakitnya orang, demamnya seseorang sehari semalam itu adalah merupakan penebus dosa sanatun selama setahun. Ini hadis yang ke-17 menerangkan tentang kondisi orang yang sakit, orang yang beriman.
dari Abi Umamah Al-Bahili bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, jika seorang hamba yang mukmin sakit, maka Allah perintahkan malaikat untuk mencatat amal ibadahnya lebih baik daripada ketika dia sehat atau dalam keadaan lapang. Ini merupakan salah satu bentuk kasih sayang Allah kepada hambanya yang mukmin, yang muslim. Apalagi kalau hamba tersebut sudah terbiasa i'tikaf, sudah terbiasa puasa sunnah, sudah biasa sholat tahajud, sudah istiqomah, kemudian tiba-tiba sakit, maka dengan sakitnya hamba tersebut otomatis dia nggak bisa puasa sunnah lagi karena sakitnya, dia nggak bisa duha lagi, atau duha tapi kurang sempurna, dia nggak bisa bangun sholat tahajud lagi. Maka Allah perintahkan malaikat untuk mencatat apa-apa yang telah dia tinggalkan karena sakitnya, sama seperti dia ketika sehat, bahkan lebih baik. Jadi kita sakit nggak bisa tahajud, tetap Allah catat. Malam ini dia nggak tahajud, tapi Allah tetap catat pahala tahajudnya, walaupun tidak tahajud karena sakit. Dan ini bagi orang biasa. Biasanya puasa sunnah Senin Kamis, karena sakit nggak bisa, tetap Allah catat pahalanya, pahala puasa Senin Kamisnya tadi. Bahkan lebih baik, katakan ketika sehat Allah catat 10 tahajudnya itu pahalanya. Tapi ketika sakit Allah lipatkan ganda lagi, karena di sini aksana makana ya'malu fi sihah. Lebih baik berarti bisa 10, bisa 20, bisa 100. Itu kemuliaan daripada Allah SWT, bentuk Rahman dan Rahim ya Allah pada hambanya yang sakit. Yang sakitnya yang bagaimana? Yang sakitnya tidak mengeluh, yang sakitnya tidak dicampuri dengan bahasa kita ngeresulan, nggak dicampuri dengan keluh kesah, tapi ditahan dengan sabar. Maka Allah berikan itu. Bahkan selanjutnya di hadis yang lain adalah Allah perintahkan 4 malaikat. 4 malaikat itu Allah tugaskan pada hambanya yang sakit. Yang pertama untuk mencabut kekuatan badannya. Maka orang sakit biasanya lemes. Kalau ada orang sakit kuat, berarti sakitnya sakit panu. Ya, biasa orang sakit pasti lemes. Karena di sini keterangannya huma, demam sehari semalam adalah merupakan ampunan dosa selama setahun. Jadi ketika sakit kemudian meninggal, insya Allah bersih dari dosa-dosa. Tahiran. Nah, malaikat yang pertama Allah perintahkan untuk mencabut kekuatan badan si hamba yang muslim yang sakit tersebut, maka lemah. Kemudian malaikat yang kedua Allah perintahkan untuk mencabut kelezatan makanan yang dirasa sama orang sakit tersebut. Maka orang sakit biasanya makan apa aja pahit. Makanya kalau nengok orang sakit jangan bawa makanan. Bawa buah, bawa makanan. Udah tahu tadi sakit makan nggak enak. Itu mah enak ngasih makan sama yang nungguin. Waktu sehat nggak pernah ngirimin makanan. Kalau sakit ngirim makanan, kebalik. Karena Allah cabut kelezatan makanannya. Kemudian malaikat yang ketiga Allah perintahkan untuk mencabut cahaya wajahnya. Orang sehat itu pasti berseri mukanya, walaupun hitam manis jadinya. Ketika sehat, gagah, kuat. Tapi ketika sakit Allah perintahkan malaikat untuk cabut cahaya mukanya, makanya wajahnya pucat, kuyu, layu, kayak tanaman gak disiram-siram, udah lemes, letih, lesu, loyo.
mukanya kuyu. Emang Allah perintahkan itu. Yang istimewa lagi, Allah perintahkan malaikat yang keempat itu untuk mengambil semua dosa-dosa orang yang sakit tersebut. Allah ambil semua dosa-dosanya sehingga bersih, dengan catatan tadi sabiran. Orang sakitnya tadi sabar, nggak ngedumel, nggak marahin anak-anak istrinya gara-gara kamu saya sakit. Udah itu udah hilang aja udah. Dicabut semua, 4 hal dicabut, kekuatannya, kenikmatan makanan, wajahnya yang berseri, dan dosa-dosanya Allah cabut. Kalau Allah hendaki hamba tersebut sembuh, maka Allah perintahkan keempat malaikat tersebut, Allah perintahkan 3 malaikat tersebut untuk mengembalikan apa yang tadi ambil. Malaikat pertama Allah perintahkan yang untuk mencabut kekuatannya, Allah kembalikan kekuatannya. Malaikat kedua mencabut kenikmatan makanannya, Allah perintahkan kembalikan. Maka orang yang sembuh dari sakit biasanya apa, Bu? Makannya kemaruk, pengen apa aja, karena emang baru sembuh dari sakit, belum ngerasain enak-enak lagi. Bahasa kitanya kemaruk, karena baru sehat, baru sembuh dari penyakit. Yang ketiga, Allah perintahkan malaikat untuk mengembalikan cahaya wajahnya. Yang tadinya kuyu kembali bersinar lagi, matanya ceria lagi. Tapi malaikat yang keempat ini Allah tidak perintahkan untuk mengembalikan. Makanya malaikat ini nanggung bawa dosa, beban itu berat. Akhirnya tersungkur sujud kepada Allah. Ya Allah, kita ini 4 malaikat Engkau perintahkan bersamaan, masing-masing untuk mencabut tugasnya masing-masing, dan masing-masing ketika sembuh diperintahkan untuk mengembalikan. Lah saya sendiri nggak disuruh perintah kembalikan, bagaimana ya Allah? Kata Allah, ya demi kehormatan saya, kemuliaan saya nggak bagus. Kayaknya nggak indah lah kalau saya kembalikan dosa-dosanya, sementara dia sudah capek, sudah letih menanggung rasa sakitnya. Kalau bahasa kitanya nggak fair gitu. Kayaknya nggak fair, nggak usah dikembalikan. Malaikat bertanya, terus bagaimana dosa-dosa ini? Ya udah, kamu buang saja ke lautan, di laut. Jadi subhanallah, sakit merupakan kafarah dari dosa yang kita perbuat. Dan jika Allah menghendaki hamba tersebut untuk meninggal, maka dia meninggal dalam keadaan bersih tanpa dosa. Maka subhanallah, artinya hikmahnya orang mukmin itu dalam hadis yang lain, ajaban di amril mukmini, sungguh ajaib keadaan seorang mukmin itu. Jika tertimpa musibah dia bersabar, jika dia mendapatkan kebaikan dia bersyukur, dan dua-duanya baik, sabar dan syukur. Bahkan Syekh Mutawalli Sa'rawi dari Al-Azhar itu menegaskan, jika ada orang sakit kemudian kita bacakan surat Yasin, maka datanglah 10.000 malaikat menunggui dan membacakan istighfar untuk yang sakit tersebut. Maka ini hadisnya, dalilnya ketika orang sakit kejenguk bacain Yasin, atau orang kemudian meninggal bacain Yasin, itu datanglah 10.000 malaikat menjaga baik yang sakit ataupun yang sudah meninggal. Ini adalah hadis tentang subhanallah, maha penyayangnya Allah terhadap kita, dengan catatan sabar, tidak mengeluh, tidak ngersulah. Bahkan ketika meninggal juga Allah jadikan suci, bersih. Tapi sakitnya lama, ya sudah, berarti semakin lama sakitnya semakin bersih. Barangkali dosanya banyak banget ini, makanya sakitnya lama sekali.
Karena sehari saja sakit, sehari semalam sakit demam, kafaratu sanatin, merupakan penghapus dosa atau kifarat dosa selama setahun. Wa hukiya, dan dikisahkan, annahu kana fi Bani Israil rajulun fasiqun fajirun, bahwasanya pada dulu di Bani Israel ada seorang laki-laki fasiqun fajirun, fasik dan fajir, durhaka, tukang maksiat. Mungkin kalau maksiat saja tidak dikatakan fajir. Kalau fasik itu seperti suka maksiat itu fasik. Jadi biasanya hanya untuk maksiatnya pribadi, tidak mengganggu orang lain. Ketika fajir sudah maksiat, sudah mengganggu orang lain, maka dikatakan durjana. Wa kana la yamtani'u minal fiski wa ahli baladihi ajazu an raddihi, dan dia tidak ada yang bisa mencegah dari berbuat maksiat, wahli baladihi, dan penduduk negaranya, penduduk negerinya, ajazu, tidak bisa atau lemah, tidak sanggup, an raddihi an fiskihi, tidak sanggup untuk mencegahnya, melarangnya untuk tidak berbuat maksiat. Wa tabarra'u ilallahi ta'ala, dan mereka penduduk negara tersebut bermunajat kepada Allah. Fa'auhallahu ta'ala ila Musa alaihissalam, maka Allah wahyukan pada Nabi Musa alaihissalam. Fa'auhallahu ta'ala ila Musa alaihissalam, maka Allah perintahkan Nabi Musa alaihissalam, idhab ila mafazati kada wa mawdi'in kada qad mata fihi waliyun min awliya'i fagsilhu waqfinhu wa salli alaihi. Pergilah engkau Musa ke hutan tersebut, sungguh telah meninggal di dalamnya waliyun, kekasih saya. Fagsilhu, maka mandikanlah dia dan kafani dia dan salati dia. Falamma hadara Musa alaihissalam dzalikal mawdi' fara'a asy-syaba alladzi kana akhrajahu min baldatin minal qaryati yahmullahu ta'ala. Maka ketika Nabi Musa datang ke hutan tersebut, dia melihat pemuda yang telah dia keluarkan dari satu negara ke kampung dengan perintah Allah. Wara'al huran, dan Nabi Musa melihat bidadari yabkuna alaihi, yang menangis atas pemuda tersebut. Faqala Musa, kemudian Allah berkata, ya Rabbi, wahai Tuhanku, amma huwa dzalika syab al-fasik alladzi akhrajtuhu minal baldah bi Amerika. Ya Allah, bukankah pemuda ini adalah pemuda yang fasik yang telah saya keluarkan dari satu negara karena perintahmu? Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, na'am ya Musa, benar wahai Musa, walakinni rahimtuhu wa tajawaztu anhu bi ananihi fi maradihi. Akan tetapi saya menyayanginya dan menyelamatkannya, bi ananihi, karena ratapannya, fi maradihi, ketika sakitnya, wa bi firaqihi an waqanihi, dan berpisahnya dia dari negaranya, wa an walidayhi, dan dari kedua orang tuanya, wa auladihi wa zawjatihi, anak-anaknya dan istrinya. Wa arsaltu ilaihi hawrabun ala sifati walidatihi,
wa malakan ala sifati abi, dan saya mengirimkan, mengutus padanya bidadari dalam bentuk ibunya dan malaikat dalam bentuk bapaknya. Rahmatun lahu ala madlatihi fi gharbatihi, sebagai bentuk rahmat baginya atas kehinaannya dalam pengasingannya. Fa idza matal gharibu, maka ketika seorang yang terasing meninggal, yabki alaihi ahli sama wa ahli ardi, akan menangis atasnya para penduduk langit dan penduduk bumi. Rahmatun alaihi, sebagai rahmat atasnya. Fa kaifa la arhamuhu, maka bagaimana saya tidak menyayanginya. Wa ana arhamur rahimin, dan saya adalah orang yang zat yang maha pengasih di antara para pengasih. Hikayat tentang orang sakit yang awalnya adalah seorang pendosa, tukang buat onar, mungkin dalam sininya lah premannya gitu ya. Saking premannya, saking gak bisa dilarang berbuat dosanya, maka diusir dari satu negara ke negara lain, diusir lagi ke kampung, sampai diusir lagi, sampai akhirnya dibuang di tengah hutan yang tidak ada makhluk satupun di sana. Kalau keterangan yang lain, di tengah padang pasir. Kalau hutan nggak mungkin nggak ada makhluk, pasti ada burung. Di tengah padang pasir nggak ada makhluk, nggak ada burung, sendirian di sana. Dan pemuda tersebut sakit, tidak ada yang menolong sama sekali. Di tengah sakitnya bermunajat kepada Allah, wahai Allah, sekiranya ibu saya ada di sisi saya, pasti akan menangis. Sejahat-jahatnya orang, seorang anaknya, sejelek-jeleknya seorang anak, pasti ibunya tetap ada sayang. Gitu juga pemuda tadi, udah brengsek, udah apa, akhirnya dia ketika sakitnya, ya Allah, seandainya ibu saya ada di sisi saya, pasti akan menyayangi saya, akan menangis saya, akan menangisi saya. Seandainya bapak saya di sisi saya, pasti akan menolong saya, dan saya mati pasti dimandikan, dikafani. Ya kalau saya di sini, siapa yang mengkafani, siapa yang memandikan? Sendirian. Seandainya istri saya ada di sini, pasti akan menangisi saya. Anak-anak saya ada di sini, pasti akan mendoakan saya. Dalam ratapannya tadi berdoa, ya Allah, Engkau telah memutuskan saya dari bapak saya, ibu saya, memisahkan saya dari anak saya, istri saya, kampung saya. Maka jangan Kau pisahkan saya dari rahmat-Mu, ya Allah. Engkau telah membakar hati saya karena perpisahan ini, jangan Kau bakar saya dengan api neraka-Mu karena maksiat saya. Dengan ratapan dan tobat itu, Allah ampuni sebab sakitnya dan sebab ratapannya tadi, sehingga akhirnya dijadikan sebagai waliyun min auliyaillah, kekasih Allah dari kasih-kasih Allah yang lain. Jadi kalau mau jadi wali itu gampang sekali. Menjadi wali, sabar, nerima, pasti jadi kasih Allah. Enggak protes, yang repot kan protes. Kalau sabar nerima pasti ikhlas, pasti. Kalau enggak ya udah, sama dengan iblis. Maka dengan hal tersebut Allah ampuni, Allah maafkan dan bersih, tahiran minadz-dzunub. Sebagaimana hadis Nabi tadi, orang yang sakit kemudian meninggal, tahiran minadz-dzunub, bersih dari dosa-dosa. Wallahu a'lam bishawab. Kita akhiri dengan doa kifaratul majlis.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.